Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, hidup mereka diwarnai sukacita dan bahagia karena mereka dekat dengan Sang Pencipta itu sendiri. Itu kalau kita lihat dalam kisah Kejadian. Sungguh-sungguh menarik bagaimana mereka berdua hidup di suatu taman. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, dunia itu terasa milik mereka berdua. Kemanapun mereka pergi, hanya keindahan yang mereka lihat, yang mereka saksikan. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka jatuh ke dalam dosa? Mereka tidak mampu lagi melihat keindahan Taman Eden. Dunia terasa gelap dan hidup menjadi begitu berat sekali setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dosa telah membuat manusia buta. Karena kebutaan itu manusia terperosok ke dalam lubang maupun jurang penderitaan, bahkan juga kematian. Manusia mengalami kematian karena dosa-dosa itu sendiri. Itulah sebabnya dalam Injil tadi Yesus berkata, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Itulah yang juga yang dialami oleh manusia yang pertama. Mereka buta karena dosa mereka, sehingga mereka jatuh di dalam penderitaan. Untuk meraih keselamatan, kita harus mencari dan menemukan pribadi yang mampu menuntun kita. Pribadi yang bijak, yang tahu jalan kehidupan. Pribadi yang tahu tentang kehidupan itu sendiri. Siapakah dia? Yesus adalah pribadi yang dapat menuntun kita kepada kehidupan abadi. Karena apa? Karena dia pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa yang dia katakan sungguh-sungguh terwujud bagi siapapun yang mengikuti jalan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, siapakah Yesus itu? Yesus adalah hikmat surgawi yang telah dinyatakan oleh Allah kepada manusia, kepada kita sekalian. Hanya Yesus yang dapat menuntun kita kepada sukacita, kepada kebahagiaan dan hidup yang sejati. Di luar hikmat itu, kita akan mengalami kebinasaan, lebih-lebih hikmat yang ditawarkan oleh dunia. Apabila kita ingin menerima hikmat Allah, ada syaratnya, yaitu kita harus mengulurkan tangan kita. Kita harus membuka hati kita dan merelakan diri kita dituntun oleh Allah sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia yang sifatnya semu dan palsu, bahkan tawaran-tawaran dunia yang sementara saja. Tuhan Yesuslah yang mampu membuat hidup kita tenang, hidup kita damai, hidup kita berarti, hidup kita semakin bermakna. Maka Bapak sekalian, kita harus mencari Sang Guru itu di dalam kehidupan kita. Karena kita bagaimana juga kita buta, kita tidak tahu arah yang pasti kemana, tapi Yesus tahu. Maka dalam bacaan pertama tadi bagaimana Paulus, bahwa dia merasa bahagia berjumpa dengan Yesus dan merasa bahagia karena boleh mewartakan Injil. Walaupun merasa tidak diupah, upahnya adalah bahwa boleh mewartakan Injil.
Itulah orang yang sudah disergap oleh Roh Allah dan berjumpa dengan Yesus, menemukan arti hidup yang sangat dalam. Hidupnya semakin berarti bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sesama manusia. Yesus tadi juga berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yesus adalah Putra Allah. Namun hal itu bukanlah alasan bahwa Dia memisahkan diri dari manusia. Tapi justru Yesus itu bersama-sama dengan manusia, bergulat dalam hidup dunia yang nyata. Tahu suka duka, tahu menderita, bahkan tahu juga bagaimana mengalami sendiri, bagaimana rasanya mati di kayu salib. Di dalam kehidupan sehari-hari, Yesus juga belajar dari orang tuanya tentang adat istiadat dan tradisi agama Yahudi. Bahkan sampai mati dia belajar taat. Maka kita pun juga harus belajar banyak tentang ketaatan Yesus selama perjalanan hidupnya, mulai dari kecil sampai di puncak Kalvari, bagaimana dia itu begitu taat kepada Bapaknya. Kita bisa belajar kasih dan pengampunan yang mengalir dari dirinya ketika dia tergantung pada kayu salib, dan sikapnya. Penderitaan tidak menjadi hambatan bagi Yesus untuk tetap mengasihi dan mengampuni orang-orang yang membutuhkannya. Dari sini kita bisa belajar bagaimana kita masing-masing. Seringkali kita berkutat dengan kesulitan kita sendiri, berkutat dengan penderitaan kita sendiri, lalu enggan, tidak mau berbuat baik kepada sama manusia. Padahal Yesus tetap berbuat baik, Yesus tetap mengasihi, Yesus tetap mengampuni, walaupun dia tergantung di kayu salib. Kita belajar dari hal seperti itu. Maka kita jangan memiskinkan diri kita sendiri pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami kegagalan, lalu seolah-olah dunia itu runtuh. Biarlah Yesus tetap mengalirkan kasih dan pengampunan sampai puncak Kalvari. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika kita menerima Yesus menjadi hikmat yang menuntun kita pada jalan kebenaran dan hidup, tentunya kita juga akan mengikuti teladannya. Ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan, maka kita akan semakin taat dan meneladani Yesus. Dia rendah hati, dia mudah tergerak hatinya, dia mudah menolong sama manusia, bahkan dia bergumul dengan sesama manusia yang menderita. Sehingga hikmat yang kita terima dari Yesus, yang kita terima dari Allah, itu mengajak kita sekalian agar kita pun juga memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Dengan kata lain, kita diharapkan memiliki karakter Kristus. Sifat-sifat Yesus itu harus semakin nyata dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama manusia. Hal yang menarik dalam ini tadi, Yesus mengingatkan kita semua, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Ini bagus sekali. Mungkin hal seperti ini juga muncul, sikap ini muncul dalam diri kita masing-masing. Kita diingatkan oleh Yesus pada hari ini, kita semua adalah sama-sama memiliki selumbar dan balok di dalam mata yang membuat kita buta. Coba seringkali kita hanya melihat orang lain itu kekurangannya. Kurang berani melihat bahwa setiap pribadi itu mempunyai kebaikan yang luar biasa.
Dan semakin kita bisa melihat kebaikannya, entah kebaikan pasangan, saudara, anak, atau mertua, kita akan melihat keindahan dalam setiap pribadi itu. Tapi seringkali mata kita buta, hanya melihat kekurangannya terus saja. Selalu setiap hari yang dicari adalah kekurangan dan kekurangan. Sehingga bagaimana mungkin orang buta menuntut orang buta, jika kita memaksakan diri untuk mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Inilah yang disebut Yesus tadi adalah munafik. Maka kita harus memiliki sikap seperti yang dimiliki Yesus. Bahasa Jawanya itu tepo seliro dan welas asih. Jangan memiliki belas kasihan. Jangan mudah menghakimi orang lain. Tetapi kembali pada diri sendiri. Bagaimana ya kalau itu menimpa diri saya? Apakah saya bisa? Sebab hanya Tuhan yang dapat mengeluarkan selumbar yang ada dalam mata kita dan juga balok yang ada dalam mata kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, orang yang menghidupi hikmat Tuhan, ia akan selalu merindukan tuntunan Tuhan. Seperti Rasul Paulus tadi, luar biasa kalau kita berikan hidupnya. Setelah dituntun oleh Allah, setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah total dan radikal. Dia berani menanggung segala resikonya. Dia semua merasa bangga karena boleh mewartakan Injil itu sendiri. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, supaya hidup kita selalu diperbaharui oleh Allah, seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai, seperti domba yang merindukan padang rumput yang hijau. Ada suatu kerinduan, ingin berjumpa dengan Allah dan menimba kekuatan dan mencari inspirasi dari Allah itu sendiri. Maka Bapak sekalian, marilah kita mengikuti teladan Kristus, melakukan apa yang dilakukan Sang Guru, yaitu Yesus sendiri, sehingga kita mampu melepaskan diri kita, melepaskan tindakan menghakimi orang lain, agar kelembutan Kristus dan ketaatannya hidup dan tumbuh serta berkembang dalam hati kita, sehingga kita semakin menjadi pribadi yang rendah hati. Inilah yang kita harapkan. Kita mampu melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri sama manusia, dan bukan yang menghakimi terus dari pagi sampai pagi. Setiap orang diciptakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan didampingi oleh Allah dalam hidupnya.